Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima. Di sini kalian harus siap lagi untuk belajar, masih semangat terus belajar. Semoga bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan ya. Kita lihat di halaman 86. Di sini ada sebuah percakapan ya. Jadi kita harus mengamati dulu. Ada teks percakapan di halaman 86. Di sini ada Bu Guru dulu ya, bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Terus ada yang menjawab, sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Nah terus ibu menjawab, bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita butuh apa? Butuh ember, kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Ya ada yang menjawab lagi, lalu ibunya menjawab, baiklah kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih dan di sekolah ya nak. Nah jadi kita harus menjaga kebersihan di sekolah ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Bu Guru, Dayu, dan teman-teman. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Cara agar menjaga kebersihan sekolah ya. Nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Bagaimana tadi? Di sini ada jawabannya di halaman 86. Harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, juga kamar mandi ya. Jadi untuk menjaga kebersihan sekolah kita harus senantiasa membersihkan kelas, ruang kelas ya, pekarangan, juga kamar mandi di sekolah ya. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Tadi udah disebutin apa aja, sikat, air, ember ya. Ini ada jawabannya, ember, sikat, air, dan gayung ya. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Sudah baik karena kita harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Coba, anak-anak waktu ingat nggak waktu di sekolah lihat kamar mandinya kotor, kira-kira kalian mau ngapain? Kalau kamar mandinya kotor, bilang ke Bu Guru atau kalian langsung membersihkan? Bisa boleh ya dibilang ke Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru itu kamar mandinya kotor. Terus nanti kita bisa membersihkan bersama-sama ya. Jadi kita juga harus membersihkan kamar mandi. Nah, di sini ada games di mana kita harus mencari sebuah kata dari teka-teki yang ada di sini. Nih, kita lihat ya, nomor 1. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Ini udah dijawab. Gayung katanya nih. Tuh. Terus nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Ayo, tempat air. Kira-kira apa? Ada yang nemu nggak? Ayo cari. Itu tuh yang paling atas. Apa? Ember. Nih, ada jawabannya, ember. Ya, terus nomor 3. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Nih, jadi alat ini tuh untuk membersihkan. Terus ada pegangannya. Pegangannya tapi kayak dasar gitu. Jadi kayak persegi gitu pegangannya. Apa ada yang nemu nggak? Ada yang nemu nggak? Ayo, Ibu tunggu. Dari huruf S pertamanya. Ada? Nih, Ibu kasih tahu S-nya yang ini. Terus kemana? Boleh diagonal ke sini nih. Nih, apa bacaannya? Sikat
ya. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah sikat. Betul tidak? Betul dong ya. Jadi wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu gayung. Terus tempat yang berbentuk tabung itu apa? Ember. Ini ya sampai ini. Terus yang nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah sikat. Pinter. Selanjutnya, di sini ada teks judulnya Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Kalian coba baca di rumah dengan suara yang keras ya. Nanti orang tua kalian menilai bacaan kalian. Oke. Di sini Ibu juga coba membacakan ya. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, coba apa isi teks di atas tadi tentang apa? Cara menjaga kelas agar bersih. Ya. Nah, coba kalian amati lagi gambar di bawah ini. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar tentang apa? Ini yang pertama ya. Dayu dan temannya sedang menyapu. Nomor 2 ini tentang apa? Sedang apa? Membersihkan kaca. Nomor 3, membersihkan papan tulis. Nomor 4, merapikan meja ya. Nah, coba kalian tuliskan dari hasil pengamatanmu yang tadi, gambar yang tadi dalam bentuk laporan sederhana ya. Jadi coba kalian tuliskan kira-kira cara menjaga kelas agar tetap bersih itu gimana? Misalnya, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Kelas 2 membuat jadwal piket. Jadwal piket itu tugasnya ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca, merapikan tempat duduk, serta tadi satu lagi apa? Menghapus papan tulis ya. Kalian boleh kayak gitu. Terus sekarang kita amati gambar di bawah ini. Nih. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman, sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas. Nih tuh, ini tuh adalah gambar-gambar untuk menjaga kebersamaan di kelas. Yang pertama, ini ada Dayu sedang menari, ya yang ini, menari bersama teman-teman. Nomor 2 ini apa? Sedang bekerja kelompok. Nomor 3, sedang latihan drama ya. Ya, jadi kalian bisa melihat kegiatan-kegiatan yang di sekolah itu adalah untuk melatih kebersamaan. Ya, nah, terus sekarang kira-kira nih, kita isi lagi. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Kira-kira apa ya? Nomor satunya ini saling menghormati walaupun berbeda agama. Ya, terus kalau misalnya Ibu kasih tahu nomor 2, bekerja sama dalam melakukan piket kelas. Ya, itu kan juga sebuah kebersamaan. Terus misalnya bermain bersama-sama. Ya, terus apa lagi? Bekerja kelompok. Ya, misalnya ada tugas kerjain bareng-bareng gitu. Itu kalian coba tuliskan sampai harus ada 5 ya, 5 sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, di sini
Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya, misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Maksudnya persendian teh apa? Ini yang tulang-tulang yang ada yang bisa digerakin itu ada sendinya. Tangan kita bisa diputar-putar, leher bisa digeleng-geleng. Itu adalah sendi ya. Nah, kita coba nih persendian leher. Nah, kalian coba berdiri sekarang. Yang misalnya asalnya duduk, langsung sekarang berdiri. Yang asalnya tiduran, sekarang harus berdiri. Ya, coba kalian siap berdiri, tangannya di pinggang. Ayo, tangannya di pinggang. Nah, sekarang kalian putarkan kepala kalian dari kanan ke kiri. Ya, misalnya ibu hitung sampai 8. 1, sambil diputerin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter. Jangan duduk, masih berdiri. Sekarang persendian lengan. Nah, karena kalian sering megang HP atau sering nonton nonton di YouTube, sering main game gitu ya, misalnya. Nah, sekarang tangannya harus digerakkan ya, supaya tangan kalian tidak kaku. Lihat nih gerakannya. Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang, diputerin tangannya. Ke depan, ke belakang. Jadi kayak gaya berenang gitu ya. Tapi barengan, dua-duanya tangan kanan dan kiri barengan ya. Diputerin sampai 8 kali juga. Bareng-bareng ya, masih harus berdiri. Jangan sambil duduk, harus sambil berdiri ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, diputerin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter. Sekarang persendian pinggang. Nih, pinggangnya yang masih suka tidur-tiduran, yang masih tiduran sekarang harus bangun ya. Persendian pinggang membukukan badan dan meliukkan badan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kayak ruku terus berdiri gitu ya. Dihitung lagi sampai 8 ya. Tangannya juga ikut nih, tangannya ke bawah terus ikut nanti pas berdirinya ke atas, tangannya direntangkan ke atas, oke? Siap ya, lihat sesuai gambar ini nih. Sesuai gambar yang di layar ya. Kita hitung. 1 dari bawah. Bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kenapa kita harus melenturkan tubuh? Di sini juga ada ya. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan, misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Nah, kalau yang tadi kayak yang gaya ruku terus ke atas tapi sambil megang bola. Ya. Nah, kalian bisa melakukan ini terus setiap hari boleh supaya sendi-sendinya bergerak supaya kalian tetap olahraga ya. Jadi sebelum nonton YouTube misalnya, kalian menggerakkan dulu leher, tangan, sama pinggang. Ya, kalian boleh melakukan itu diawasi dengan orang tua. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang keenam. Pertama-tama kita harus membaca teks terlebih dahulu. Ya, yuk kita buka halaman 97. Ini ada teks judulnya Sekolah Adiwiyata. Oke. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah, ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar.
Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, jadi kalian harus mengamati nih, sekolah adiwiyata itu sekolah yang apa? Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolahnya ada tamannya, terus bersih, indah ya. Semoga sekolah kita juga bisa menjadi sekolah adiwiyata. Amin ya. Nah, coba kalian tulis cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pekarangan sekolah teh yang mana, Bu? Itu yang lapang yang suka dipakai sama kita suka baris ya. Gimana caranya supaya tetap bersih? Kira-kira gimana? Kalian tuliskan di sini. Misalnya, harus membuang sampah di tempatnya, ya. Kan kalau banyak sampah jadi nggak bersih, ya. Terus apalagi? Misalnya dibersihkan menggunakan sapu taman gitu ya. Terus apalagi misalnya menanam pohon di sekitar di sekitar pekarangan gitu ya. Boleh, kalian tuliskan cara-caranya. Nah, sekarang di sini ada diskusi. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya, sebaliknya tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, di sini ada dua contoh manfaat dan akibat. Jika kalian ada persatuan di sekolah, manfaatnya apa? Misalnya, mengerjakan tugas bisa cepat selesai, gitu ya. Tugas piket misalnya gitu. Terus ini akibat tidak ada persatuan di sekolah, bertengkar. Ya, kalau misalnya nggak bersatu, kalian pasti bertengkar ya. Jadi kalian tuliskan selain itu, nih manfaatnya kalian tulis 5, akibatnya kalian tulis 5 juga. Oke. Nah, di sini contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan adalah nih ketika bergotong royong kami mengangkat meja bersama. Oh iya nih, kalau misalnya lagi ngeberesin kelas gitu ya, ngangkat kursinya bareng, misalnya ngangkat mejanya kalau kesusahan bareng-bareng ya. Itu adalah suatu kebersamaan. Nah, terus di sini ada meja persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi persegi itu bisa membentuk pola dengan bentuk yang lain. Nih, contohnya ada bisa persegi, terus ada segi 5, terus persegi segi 5, persegi segi 5, persegi segi 5. Ya, itu polanya. Jadi, kalau misalnya yang ini persegi, pertamanya persegi, keduanya segi 5. Terus udah segi 5 pasti persegi lagi. Ini yang contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Persegi persegi segi 5. Persegi persegi segi 5. Persegi persegi segi 5. Ya, ini pola yang kedua. Jadi perseginya 2 baru segi 5. Perseginya 2 baru segi 5. Perseginya 2 baru segi 5. Ini juga sama. Persegi segi 5. Persegi segi 5-nya 2. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalian coba isi jawabannya. Nih, di sini Ibu kasih contoh nomor 1. Di sini ada persegi, ini segi berapa? Segi 5, ini segi berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6, berarti ini persegi lagi. Segi 5, segi 6. Nah, udah persegi apa? Yang ini dong, digambarin. Segi 5 ya, maaf. Gambarnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu ya. Terus udah segi 5 berapa? Segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya, kalian gambarkan yang rapih kayak gini ya. Nah, selanjutnya nomor 2 kayak gimana? Segi 5, segi 6, segi 6 persegi. Segi 5, segi 6, segi 6 persegi. Berarti ini apa? Segi 5, segi 6. Hijau sama kuning yang digambarin. Hijau 1, kuning 1. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Gimana nih, Bu? Nih, ini ada hijau, merah. Berarti apa selanjutnya? Merah lagi ya. Bener gak? Merah lagi. Soalnya di sininya yang terakhirnya merah. Di sini yang keduanya merah. Di sini yang tengah-tengahnya merah. Berarti yang tengah itu merah. Yang pertama itu merah segi jajar genjang. Jadi yang ini merah, merah. Jadi polanya itu kayak gimana? Ijo, merah, 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 ijo, merah, merah, merah. Gitu ya. Nomor 4 sama nomor 5 kalian coba kerjakan sendiri. Boleh langsung dibantu sama orang tua kalian. Mama, mama, papa, papa, kira-kira ini polanya apa ya? Kalian harus mengisi titik-titik yang ada di sini. Nomor 4 sama nomor 5. Oke? Sekian pembelajaran kelima dan keenam. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau masih belum mengerti, kalian boleh tanyakan ke orang tua kalian atau tanya ke Bu Nida dan ke Bu Sania ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.